Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan, dan setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini. Firman Tuhan buat kita pagi hari ini, Mazmur 95 ayat 1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Saya mendorong setiap saudara untuk terus menaruh iman saudara kepada Yesus yang adalah gunung batu keselamatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengangkat tangan kami mau memuji Engkau Tuhan, membesarkan akan nama Engkau. Tuhan, meskipun di tengah keadaan, situasi yang sulit yang kami hadapi saat ini, tapi kami percaya Tuhan, kami akan terus menaruh iman kami Tuhan, hanya kepada Engkau Yesus yang adalah gunung batu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau karena hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gunung pun bersorak, segala
reminds me you are here. My hope you restore, your promise is sure, and I am convinced that you are faithful. Jesus, all things
possible. All things are possible in your name. All things are possible in your name, Jesus. Tiada yang mustahil di dalam namamu. We declare your name. We proclaim your name, Jesus. Oh.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama, sekalipun melalui layanan internet atau online. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Leopold, Gembala, dan seluruh tim kepemimpinan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saya langsung ke firman Tuhan. Minggu ini firman Tuhan saya memberikan judul menjadi kuat dan bertindak. Dan teks firman Tuhan saya ambil di dalam Daniel 11 ayat 32b. Daniel 11 ayat 32b. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara-saudara, menjadi kuat adalah hal yang dibutuhkan oleh setiap orang Kristen. Apalagi saat ini, di mana kita menghadapi masa-masa yang sulit karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Saat ini bukan hanya mereka yang tertular COVID yang terus bertambah, tapi dampak terhadap ekonomi membuat banyak orang mengalami kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, dan terjadi kesulitan hidup di mana-mana. Dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berlalu. Sekalipun kita melihat pemerintah telah berusaha sekuat tenaga dengan berbagai kebijakan-kebijakan. Tapi kenyataan bukan makin menurun penularannya, tapi setiap hari makin bertambah banyak orang yang tertular. Dan ini membuat banyak orang ketakutan, membuat orang khawatir, frustasi dan putus asa. Yang secara manusia perasaan ini memang hal yang wajar. Tapi firman Tuhan berkata bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi saudara, Tuhan mau sekalipun di tengah masa-masa yang sulit ini, kita tetap kuat dan bertindak. Kuat berarti kita mampu menahan beban atau tekanan hidup yang datang. Dan bertindak berarti kita tetap bergerak maju. Kita tetap kreatif melakukan sesuatu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi kuat dan bertindak? Pertama, kita harus mengenal Allah kita. Mengenal Allah kita akan menjadi dasar, menjadi pondasi yang kokoh untuk kita menghadapi badai hidup yang datang dalam kehidupan kita. Mengenal berbeda dengan tahu. Kita bisa tahu pribadi seseorang dari informasi orang lain atau dari berita-berita atau dari sosial media yang ada. Tapi belum tentu kita kenal orang itu. Tahu berarti kita mendapatkan pengetahuan atau informasi tentang seseorang. Tapi mengenal berarti kita punya hubungan, kita punya pengalaman dengan orang itu. Mengenal berarti kita tahu sifat detail orang itu. Kita tahu apa yang menjadi kesukaan orang itu. Kita tahu apa yang dibenci orang itu. Dan kita punya komitmen dengan orang itu untuk tidak saling menyakiti. Saudara, pengenalan yang benar akan Allah akan memberi kita kekuatan, memberi kita kemenangan, bahkan keselamatan bagi jiwa kita. Sebaliknya, ketidakkenalan kita akan Tuhan, atau pengenalan kita yang salah akan Tuhan, akan membawa kita kepada penderitaan, membawa kita pada kekalahan demi kekalahan dalam hidup kita, bahkan membawa kebinasaan kekal bagi kita.
Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi betapa pentingnya kita mengenal Allah kita. Pertanyaannya, siapa Allah kita? Allah kita adalah Yahweh, Allah yang Maha Kudus, yang disebut Bapa Pencipta, Pemberi hukum dan pelindung. Ada 3 karakter atau sifat penting Allah yang harus kita ketahui. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang omnipotent. Artinya dialah Allah yang maha kuasa, pencipta segala alam semesta, termasuk kita manusia di dalamnya. Dan kita bisa melihat kebesaran atau kehebatan seseorang dari hasil ciptaannya atau dari harta kepunyaannya. Dan saya ingin memberikan gambaran akan kemahakuasaan Tuhan dari gambaran betapa luasnya alam semesta ciptaan Tuhan itu. Saudara, ini adalah gambar bumi. Luas bumi sekitar 510 juta kilometer bujur sangkar. Kalau di sini bumi kelihatan besar. Tapi kalau dibandingkan dengan matahari, bumi itu kelihatan sangat kecil. Hanya seperti titik yang kecil di bawah matahari. Ukuran matahari itu 12.000 kali lebih besar dari bumi. Tapi kalau matahari kita bandingkan dengan bintang-bintang yang lain, jadi matahari itu termasuk bintang. Kalau dia dilihat dari grup bintang-bintang yang ada di sekitar matahari, matahari menjadi kelihatan sangat kecil. Dan dilihat lebih besar lagi secara alam semesta, lokal supercluster itu, termasuk Virgo supercluster itu sudah sangat-sangat kecil, menjadi ukuran partikel mungkin. Jadi ini gambaran alam semesta yang masih bisa diamati oleh peralatan teleskop tercanggih di buatan manusia. Sedangkan galaksi Bima Sakti itu sudah tidak kelihatan, apalagi manusia. Alam semesta yang bisa teramati ini, itu ada 2 triliun galaksi banyaknya. Dan jarak dari bumi ke ujung alam semesta itu ada sekitar 40 miliar tahun cahaya, atau sekitar 370 miliar triliun kilometer. Tapi ternyata bahwa ujung semesta ini itu adalah yang hanya bisa dijangkau oleh peralatan teleskop. Sedangkan masih ada banyak bagian alam semesta yang tidak terjangkau, yang tidak bisa diamati oleh peralatan tercanggih manusia. Ada lebih banyak bagian alam semesta yang tidak terlihat. Jadi saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa betapa besarnya Allah kita, betapa maha kuasanya Allah kita. Saudara, kalau Dia sanggup menciptakan alam semesta yang tak terhingga besarnya, berarti Dia sanggup juga untuk melindungi kita dari COVID-19 ini. Dia berkuasa memelihara hidup saudara dan saya. Dia sanggup membuat jalan di mana tidak ada jalan. Dia berkuasa menyembuhkan sakit saudara. Dia sanggup membuat hal-hal yang mujizat, hal-hal yang mustahil dalam kehidupan saudara. Di ayat 42 ayat 2 berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu. Nothing is impossible for God. Amin. Kemudian yang kedua, bahwa Allah kita adalah Allah yang omniscient. Artinya Dialah Allah yang maha tahu. Dan saudara, apa yang terjadi saat ini? Dia tidak kaget ketika pertama kali terjadi penyebaran COVID di Wuhan, Cina. Dan ketika COVID
ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, Allah kita tidak menjadi bingung. Dan dia memanggil para malaikat, berkata, "Weh, kenapa so jadi begini? Bagaimana ini boleh terjadi?" Saudara, dia tidak pernah kaget dan tidak pernah bingung. Dia tahu semuanya. Bahkan di dalam Alkitab sudah tertulis di 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Dan di Wahyu 3 ayat 10 katakan, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Jadi saudara, Allah tahu bahwa akan ada datang masa-masa yang sukar, akan datang pencobaan yang berat yang akan melanda seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah kita adalah Allah omnipresent. Artinya, dialah Allah yang maha hadir. Dia hadir di masa lalu kita, dia hadir di masa kini, dan dia hadir di masa depan kita. Karena itu dia disebut Alfa dan Omega. Dia Allah yang tidak dibatasi oleh materi, oleh ruang dan oleh waktu. Dia hadir dalam setiap musim hidup kita. Dia bukan hanya hadir pada waktu kita senang, pada waktu kita diberkati, tapi dia juga hadir di masa-masa tersulit dalam hidup kita. Dialah Allah Immanuel yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dia turut merasakan kesulitan yang kita alami. Karena itu dia akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan di saat atau di masa sulit kita. Dan dia akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena dia lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Seperti khotbah Pastor Rivo 2 minggu yang lalu, di Mazmur 23, Daud berkata, "Tuhan adalah gembalaku. Dialah Yehova Rohi bagi kita." Artinya, dia bukan hanya Allah penguasa alam semesta, yang mengendalikan alam semesta, tapi dia juga gembala bagi setiap pribadi hidup kita. Dia bukan hanya gembala bagi seluruh dunia, tapi dia juga gembala bagi pribadi, lepas pribadi kita. Artinya, kalau dia menjadi gembala kita, menjadi gembala pribadi kita tidak akan kekurangan apapun yang baik dari Tuhan. Sebagai gembala yang baik, dia rela berkorban, memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Di Ibrani katakan, sedangkan nyawanya dia rela korbankan bagi kita. Apalagi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Dan dia juga adalah Allah Yehova Rafa. Dia Allah penyembuh bagi kita. Saat kita menghadapi peperangan rohani, dia menjadi Allah Yehova Nisi, Allah panji-panji kemenangan bagi kita. Saat kita kehilangan damai sejahtera, kita mengalami gelisah, ketakutan, dia menjadi Yehova Sama, Allah sumber damai sejahtera, yang memberikan ketentraman dalam kehidupan kita. Jadi saudara, sebagai umatnya, kita harus mengenal Allah kita dan terus membangun hubungan, membangun keintiman dengan Allah kita. Sehingga ketika kita makin mengenal Dia, maka kita akan semakin kuat dan bertindak. Yang kedua, bagaimana kita tetap kuat dan bertindak? Bagaimana kita menjadi
rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Orang yang rendah hati adalah orang yang lebih kuat dari orang sombong. Kenapa, saudara? Kalau kita membandingkan orang sombong dan orang rendah hati, orang yang sombong, dia akan membangun kehidupan dengan membanggakan apa yang dia lakukan. Sehingga ketika dia berhasil, ketika dia mengalami kesuksesan, kemajuan, dia menjadi sombong. Dia bermegah atas apa yang dia lakukan. Dan itu dia sedang membangun dasar di atas pasir. Sedangkan orang yang rendah hati membangun hidupnya dari apa yang Tuhan lakukan baginya. Maka kehidupannya akan menjadi solid, menjadi kuat. Firman Tuhan di Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan menyukai orang yang rendah hati, yang mau mengakui akan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Hal yang ketiga, bagaimana kita kuat dan bertindak, yaitu kita hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Seringkali dalam kehidupan kita, saat kita mengalami kesulitan yang besar, kita berusaha melawan dengan sekuat tenaga kita. Tapi kekuatan kita terbatas. Dan kita rasa bahwa kita tidak mampu melawan tekanan atau kesulitan tersebut. Tapi kemudian, sewaktu kita berserah kepada Tuhan, kita merasa heran kenapa kita bisa melewati masalah tersebut. Hal ini terjadi karena ada kekuatan Tuhan yang menopang kita menghadapi situasi yang sulit tersebut. Saudara, tidak ada yang bisa kita pakai dengan kekuatan kita. Karena kekuatan kita terbatas. Kemudian, hal yang keempat, bagaimana kita kuat, yaitu kita sadar dan berjaga-jaga. Di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus berjaga-jaga dalam hidup kita. Karena iblis terus berusaha mencari celah untuk menjatuhkan kita orang percaya. Sekuat-kuatnya orang, kalau dia tidak berjaga-jaga, dia bisa menjadi orang yang lemah. Kalau ada orang yang kuat, tapi kalau dia lengah, dia bisa menjadi orang yang paling lemah, dan akhirnya bisa jatuh. Salah satu cara kita dapat sadar dan berjaga-jaga, yaitu dengan kita memenuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita ingin mendeteksi apa yang keliru, jangan belajar apa yang keliru, tapi kita belajar apa yang benar. Sewaktu kita terus mengisi pikiran kita dengan firman,
kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka sewaktu ada perkataan atau tindakan baik dari diri kita maupun orang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan segera mengetahuinya. Firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang menjaga kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang kelima yang kita harus lakukan untuk menjadi kuat dan bertindak adalah dengan kita berperang. The best defense is offensive. Pertahanan terbaik adalah bukan bertahan, tapi menyerang. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, iman yang bagaimana? Yang bisa mengusir si jahat. Si jahat itu pekerjaan setan. Itu tidak bisa dilawan dengan sugesti atau bermohon pada iblis. Tidak bisa, saudara. Tapi kita harus lawan dengan iman yang berdasar pada salib Kristus. Kolose 2 ayat 15 berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tidak ada jaminan untuk mendapatkan kemenangan atas pekerjaan setan, kecuali kita berdiri di atas salib Kristus. Di salib Kristus itulah Yesus telah melucuti semua kekuatan si iblis. Sehingga pada waktu kita berpijak kepada salib Kristus, kita berpijak kepada kemenangan. Jadi saudara, kita harus menjadi kuat dan bertindak. Galatia 6 ayat 9, kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Jadi hanya orang yang kuat yang bisa menuai. Hanya orang yang kuat yang bisa bertindak, yang bisa take over atau mengambil alih segala pekerjaan si jahat. Hanya orang yang kuat yang bisa meraih janji-janji Allah, yang bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka. Karena itu sekali lagi, jadilah kuat dan bertindak di dalam kekuatan kuasanya yang bekerja dalam diri kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengenal Allah kita dengan benar. Yang kedua, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, berserah pada Tuhan. Yang keempat, sadar dan berjaga-jaga. Yang kelima, berperang. Ambil alih apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan saat ini. Biar firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Engkau pada saat ini. Hamba telah selesai berbicara, tapi hamba berdoa biar Roh Kudus Engkau yang terus berbicara dan terus menguatkan, meneguhkan kebenaran firman Engkau dalam hati setiap orang yang mendengarkan firman pada saat ini. Kami berdoa kekuatan kasih karunia Engkau menguatkan, meneguhkan iman setiap orang yang mendengarkan firman ini. Dan biar kami menjadi kuat, menjadi orang-orang yang penuh semangat Tuhan, yang bergairah Tuhan, yang terus bergerak maju Tuhan, yang tidak
tertekan oleh situasi keadaan yang terjadi saat ini. Sehingga kami boleh memperoleh semua janji-janji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kepada Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Every star you know my name. With one breath, all life begins. From the beginning until the end, you're the one foundation. You shape me inside and out. You make me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am, remind me of your plans. Lord, you know me more, you know it all. So tell me who I am, remind me of your plans. I wanna know you more, know you more. You say I'm yours, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. Come on. You shape me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am, remind me of your plan. Lord, you know me more, you know it all. So tell me who I am, remind me of your plans. I wanna know you more, know you more. You say I'm yours, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know who you are to me. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know who you are to me. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know who you are to me. You say I'm yours, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. To live for your purpose. To live for your purpose. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikianlah kita telah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya setiap saudara pasti diberkati dengan kebaktian hari ini. Marilah kita terus tetap kuat dan serta melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service hari ini. Tetaplah semangat beraktivitas dari rumah dan menjaga kesehatan kita serta percaya dengan iman bahwa berkat serta perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kita sepanjang minggu ini. Ikuti terus update dari kami lewat akun sosial media Facebook, YouTube, dan juga Instagram yang tertera di bawah ini. Dan bagi setiap saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, serta diakonia, saudara dapat memberi dengan melakukan transfer ke nomor rekening atau akun GoPay Gereja yang tertera di layar kaca Anda. See you again next week and let us keep honor God and make disciples.